Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita bisa mengambil sebab-sebab meraihnya kebahagiaan di dalam perjalanan kita, yang dimana kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita senantiasa belajar agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, untuk senantiasa kita mempelajari ayat-ayat yang itu adalah merupakan sebuah petunjuk agar kita menjadi orang-orang yang selamat, agar kita menjadi orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan beruntung dan dalam keadaan bahagia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka, dan Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati mereka sehingga mereka seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya cinta terhadap yang namanya keimanan. Dan keimanan tersebut terus-menerus dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Sehingga orang yang mereka menuntut ilmu, orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yashkur biladzatil iman. Akhirnya mereka bisa merasakan dan bisa menikmati manisnya yang namanya keimanan tersebut. Suka dan nyaman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merasakan tumaninah dan hatinya merasakan ketenangan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yang oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala
jalankan seperti ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, fadlan minallahi wa ni'mah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La ghair. Bukan yang lainnya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita adalah orang yang memang pantas untuk mendapatkan ini, tidak. Akan tetapi itu adalah merupakan fadlun minallahi wa ni'mah, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarakah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di dalam surat Al-Ahzab. Yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala bongkar bagaimana keburukan orang-orang munafik ketika berada di kota Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana perjuangan kaum muslimin ketika mereka Rasulullah SAW dan para sahabat berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Untuk mereka bisa berjuang bagaimana Islam ini tinggi, bagaimana Islam ini tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Setelah kita mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang perkataan orang-orang munafik yang senantiasa menggembosi, yang senantiasa mengajak orang-orang untuk senantiasa meninggalkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dinu fariqum minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awratun wa ma hiya bi'awrah yuriduna illa firara. Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan tentang perkataan orang-orang munafik di dalam peperangan Ahzab, di dalam peperangan yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah di kota Madinah, orang-orang munafik mereka mengatakan kepada orang-orang lainnya yang ikut berperang, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Yathrib, wahai penduduk kota Madinah, la muqama lakum farji'u. Ini bukan tempat kalian. Maka farji'u, maka kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian. Sehingga wa yasta'dinu fariqum minhum nabiyya, sebagian dari mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW dengan mereka mengucapkan inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aurah. Sesungguhnya rumah-rumah kita itu dalam keadaan terbuka, tidak aman dari musuh-musuh yang akan mereka menyerang kota Madinah, dari orang-orang musyrikin yang mereka bersekutu dengan orang-orang Yahudi untuk membunuh mereka kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Bukan itu yang mereka hakikatnya pendam di dalam hatinya, akan tetapi yang mereka inginkan hanya ingin lari dari yang namanya peperangan. In yuridu illa firara. Mereka ingin kabur, mereka ingin pergi dari peperangan dan meninggalkan Rasulullah SAW dan sekutu-sekutunya. Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya walau dukhilat, kota Madinah atau Yathrib itu dimasuki atas mereka, min aqtariha, dari seluruh penjurunya, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, kalau seandainya mereka masuk ke dalam kota Madinah tersebut, kemudian apa? Thumma su'ilul fitnata, kemudian mereka diminta untuk mereka diberikan fitnah agar mereka kembali kepada agama yang dulu.
agar mereka membuat kekacauan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang munafik ini, la atauha, sungguh benar-benar mereka akan pasti mendatanginya. Wa ma talabbatu biha illa yasira, tidaklah mereka menahan berdiam diri dengan hal tersebut kecuali apa? Kecuali sebentar saja. Ini keadaan orang-orang munafik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul membongkar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengabarkan kepada kita semua sifat-sifat orang-orang munafik, yang dimana orang-orang munafik tersebut adalah orang-orang yang senantiasa menggembosi perjuangan. Orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang gak pernah sabar. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang senantiasa mengajak untuk berpaling dari yang namanya jamaah. Begitu pula orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam ayat ini, mereka adalah orang yang gak punya pendirian. Orang-orang munafik itu begitu mudahnya mereka berubah. Orang-orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala, walau dukhilat alaihim min aqtaliha, kalau seandainya Madinah itu dimasuki dari seluruh penjurunya, tsumma su'ilul fitnah, kemudian mereka diminta untuk mereka kembali ke agama mereka. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, walau dukhilat alaihim al-Madinah, seandainya Madinah itu dimasuki oleh orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dari Khaybar, min aqtariha law dakhala al-kuffaru ilaiha min nawahiha wastawallu 'alaiha, kalau seandainya orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin masuk dari seluruh arah, dari arah barat, dari arah timur, dari arah selatan, dari arah utara, berhasil mereka memasuki kota Madinah. Thumma su'ilul fitnah, kemudian mereka su'il haula'il fitnah ay al-inqilabu an dinihim. Kalau seandainya Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin itu masuk ke dalam kota Madinah, ini orang-orang munafik dikasih pilihan, balik ke agamamu atau kamu mati. Untuk mereka Pak, balik ke agama mereka. Maka warruju ila dinil mustawwallina al-mutaghallibin, untuk mereka senantiasa kembali ke agama orang-orang yang menang, yaitu orang-orang musyrikin. Kalau seandainya mereka masuk, la atauha, sungguh Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang mereka, benar-benar mereka itu akan balik, Pak. Mereka enggak punya keyakinan yang kokoh, mereka itu enggak punya iman yang betul-betul mengakar di dalam hati mereka. Itulah keadaan orang-orang munafik yang mereka tidak punya pendirian. La'atuha mubadirin, mereka akan bersegera. Yang penting apa? Pikiran mereka, yang penting saya selamat, yang penting saya bisa hidup, yang penting saya punya dunia. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang munafik. Bagaimana mereka begitu jabbannya, orang-orang munafik ini begitu pengecutnya. Orang-orang munafik ini begitu apa? Begitu lemahnya di dalam memegang pendiriannya. Wa ma tarabbathu biha illa yasira. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, laisa lahum man'atun wala tasallutun 'ala din. Mereka enggak punya pendirian di atas agama ini. Berbeda coba dengan mereka, para sahabat yang mereka berada di kota Mekah. Oleh karenanya kota Mekah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, orang munafiknya tidak ada. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, perjuangan itu ada. Oleh karenanya ketika biasanya Pak, dan ini adalah sesuatu yang terus-terusan terjadi. Biasanya kalau masa-masa itu adalah merupakan masa-masa perjuangan, maka apa? Biasanya di situ adalah orang-orang yang jujur. Tapi kalau sudah besar, kalau sudah menjadi lembaga yang besar atau menjadi punya kekuatan yang besar, di situ biasanya banyak penyusup. Di situ biasanya banyak orang-orang munafik. Biasanya banyak orang-orang yang bergabung yang mereka punya kepentingan-kepentingan. Dan ini yang terjadi ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ini sudah ada. Makanya ketika berada di kota Mekah, Ammar bin Yasir dengan kejujurannya,
ibunya sampai diadab, ya kan? Begitu luar biasa. Mereka jujur, mereka nggak kembali ke agama mereka. Ketika Bilal diadab oleh orang-orang musyrikin, dijemur di siang hari, hanya mengucapkan apa? Al-Ahadul Ahad. Hanya mengucapkan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Esa. Ketika para sahabat diboikot sampai 3 tahun, tidak diajak bicara, tidak boleh berjual beli, sampai disebutkan oleh para sahabat bahwasanya apa? Mereka daun yang mereka makan. Itu yang terjadi di zaman apa? Di zaman dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Orang-orangnya adalah orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena masa-masa perjuangan. Tapi ketika sudah pindah ke kota Madinah, sudah mulai tersusun kekuatan, sudah mulai ada kemenangan di dalam peperangan, sudah mulai ada kekuatan, muncullah mereka orang-orang munafik yang mereka menyusup, yang mereka punya kepentingan di dalam bergabungnya mereka. Entah mereka kepentingannya hanya untuk mencari aman, entah mereka kepentingannya hanya untuk mencari makan, entah kepentingannya hanya untuk mencari dunia. Inilah yang ada di zaman Rasulullah SAW. Yang di situ, Pak, yang di situ itu Rasul mendakwahkannya dan Rasul yang berdakwah sendiri. Bagaimana di zaman kita? Makanya gak heran kalau masa-masa perjuangan itu apa? Yang datang adalah orang-orang yang jujur. Makanya Allah Subhanahu wa taala bedakan orang-orang yang mereka beriman dari awal dengan orang-orang yang mereka beriman di akhir-akhir. Itu Allah Subhanahu wa taala bedakan. Karena tentu orang-orang yang mereka beriman di awal, mereka adalah orang-orang yang betul-betul benar di dalam imannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang keimanan orang-orang yang min qablil fathi wa ba'd, sebelum fathu dan setelahnya fathu Makkah, itu berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka orang-orang munafik ini, la atauha, sungguh mereka ini akan apa? Akan mendatangi yang namanya kekufuran tersebut. Wa ma talabbatu biha illa yasira, laisa lahum man'atun wala tasallubun ala din. Mereka enggak punya pendirian dan mereka enggak punya akar yang kokoh untuk tegak di atas agama. Bal bi mujarradin ma taqulu daulah lil a'da yu'tunahum ma talabu wa yuwafiqunahum ala kufrihim, hadhihi haluhu. Keadaan mereka, kata beliau Sa'di rahimahullah taala, bahkan keadaan mereka, ya, kalau seandainya musuh itu bagaimana bisa menjadi menang dan mereka bisa diberikan oleh musuh-musuh tersebut apa yang mereka inginkan, maka wa yuwafiqunahum, mereka sudah ittifaq, sudah bikin apa? Sudah bikin persetujuan. Kalau seandainya apa? Musuh-musuh tersebut mau memberikan apa yang mereka inginkan. Makanya ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahayanya orang-orang munafik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di awal-awal 5 ayat. Membicarakan tentang orang-orang kufar berapa ayat? Hanya sedikit, tapi membicarakan orang-orang munafik. Membicarakan orang-orang yang mereka menyembunyikan kekufuran, yang mereka punya kepentingan dengan Islam. Bukan untuk mereka mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dibongkar, dibicarakan sama Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan tentang orang-orang munafik ini apa? Surat khusus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan diberi nama Suratul Munafikin. Disebut dengan apa? Surat Al-Munafiqun. Bagaimana keadaan mereka? Yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka bahwasanya apa? Bahwasanya kita itu selalu apa? Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah, kata Allah. Yang dimana pembicaraan mereka, kata-kata mereka orang-orang munafik ini apa? Luar biasa. Seakan-akan apa? Seakan-akan hebat, seakan-akan mereka ahli perjuangan, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang berada di barisan terdepan. Tapi apa? Tapi hati mereka punya kepentingan dengan apa? Dengan banyak hal. Mereka
tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, walaqad kanu ahadullahi min qablu la yawalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh benar-benar keberadaan mereka adalah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. La yuwalluna al-adbar, bahwasanya perjanjian tersebut mereka tidak akan pernah mundur dari namanya perjuangan. Wa kana ahdullahi mas'ula, dan sungguh keberadaan perjanjian tersebut nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan yang seharusnya kita pahami, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahwasanya ketika kita berada di dunia ini, kita ini punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perjanjian yang harus kita tepati. Kita punya mitsaq dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf, ketika perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, yang harus kita ketahui bahwasanya perjanjian itu ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Bani Adam, alastu bi rabbikum, qalu bala. Bukankah aku itu adalah Rabbmu? Maka kita katakan apa? Na'am, iya, bala. Kita sudah menyaksikan dan punya perjanjian bahwasanya apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan kita punya Rabb. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang kita harus tunduk dan patuh, yang kita harus taat kepadanya, yang kita telah dijamin rezeki olehnya, yang kita telah diberi nikmat oleh Rabb tersebut. Ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi keberadaan kita ini punya perjanjian. Kita ini hidup di dunia ini enggak sakarpe dewe, Pak. Gitu. Tahu ya, sakarpe dewe. Semaunya sendiri enggak. Kita hidup di dunia ini ada perjanjian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayatnya yang lain, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah mengingatkan kita nanti di akhir-akhir surat Al-Ahzab, Allah mengingatkan kita tentang apa? Amanah besar antara kita, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang langit, bumi mau dikasih amanah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Mereka menolak enggan. Manusia yang mau membawanya. Manusia yang mau untuk membawa yang namanya apa? Perintah, larangan, kemudian dikasih pahala. Kalau seandainya mereka menyelisihinya, nanti diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala keadaan kita dengan Allah, walaqad kanu ahadullahi min qablu la yawalluna al-adbar. Keadaan orang-orang yang mereka punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, la yawalluna al-adbar, mereka itu enggak boleh mundur, Pak, dalam perjuangan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, saya sa'aluhum an dalikal ahd. Kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban, dan kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala perjanjian ini. Fayajiduhum qad naqadu. Engkau akan mendapati mereka telah membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut. Fama dhannuhum idzan bi rabbihim, maka bagaimana prasangka mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita akan ditanya. Jangan dikira bahwasanya apa? Bahwasanya ilmu, Pak, ini enggak ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ada sebuah kitab judulnya apa? Thalabul ilmi baina mas'uliyatil ada wa baina mas'uliyatit tahammul. Ada kitab yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Tamimi. Beliau, kitab tersebut diberi judul Thalabul ilmi, menuntut ilmu
antara tanggung jawab untuk mengambilnya dan tanggung jawab untuk menyampaikannya. Di situ disebutkan dalil-dalil yang banyak bahwasanya apa? Kita itu punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian ini. Yang kelak nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, la yazalu qadama abdin hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba itu tidak akan pernah bergeser sampai ditanya 4 hal. Salah satunya apa? An ilmihi, tentang ilmunya. Kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang ilmu. Kita akan ditanya apakah kita menuntut ilmu, apakah kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain, belum lagi apa? Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Maka inilah yang harus kita siapkan. Kemudian kata beliau, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzan la tumatta'una illa qalila." Allah Subhanahu wa taala membantah mereka orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, yang mereka berusaha untuk lari, yang mereka tidak memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul la yanfa'akumul firar. Katakanlah Muhammad, lan yanfa'akumul firar. Enggak akan pernah bermanfaat larinya kalian. In farartum, ketika lari dari yang namanya kematian, dari yang namanya peperangan, wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika demikian, la tumatta'una illa qalila. Kalian itu tidak akan pernah menikmati kecuali apa? Kecuali sebentar saja waktu dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang apa? Tentang gak bermanfaat larinya kita dari yang namanya perjuangan. Larinya orang-orang munafik yang mereka lari dari peperangan tersebut itu tidak akan pernah memberikan apa? Memberikan manfaat. Sesadi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad, lahum, kepada mereka orang-orang munafik yang mereka minta izin, yang mereka gembosi, yang mereka berusaha untuk mengendorkan semangat perjuangan kaum muslimin. La iman ala firarihi, dalam keadaan mencela larinya mereka. Wa mukhbiran annahum la yufiduhum dalika syai'an, dan kabarkan kepada mereka bahwasanya apa? Tidak akan pernah memberikan faedah, tidak akan pernah memberikan manfaat sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli. Kata beliau sesadi, falau kuntum fi buyutikum, kalau seandainya kalian di rumah-rumah kalian. La barazal ladina kataba alaihimul qatlu ila madaji'ikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan kalian itu meninggal di rumah, maka apa? Maka akan nampak apa yang telah ditetapkan kepada kalian dari yang namanya apa? Dari yang namanya kematian. Meskipun apa? Ila madaji'ikum. Meskipun kau berada di mana? Di kasur-kasur kalian. Coba Pak Khalid bin Walid, ya, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang setelah masuk Islam tidak ada peperangan kecuali apa? Beliau adalah barisan yang paling terdepan. Kenapa? Karena beliau pengen mati di medan pertempuran. Mereka pengen mati, Khalid bin Walid pengen meninggal di mana? Pengen meninggal di peperangan. Pengen mendapatkan syahadah itu luar biasa. Makanya Khalid bin Walid itu ketika peperangan terjadi selalu menjadi apa? Selalu menjadi panglima, selalu menjadi di barisan terdepan. Tidak ada rasa takutnya. Tapi subhanallah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan matinya seseorang itu di mana, maka itulah yang akan terjadi. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di atas ranjangnya. Padahal tidak ada peperangan kecuali diikuti, padahal pengen meninggal di medan pertempuran. Ada orang-orang yang mereka justru malah takut untuk mereka apa? Meninggal, untuk mereka mati syahid. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli." Gak akan pernah bermanfaat.
Meskipun engkau lari, meskipun engkau mau meninggalkan yang namanya peperangan tersebut. Kemudian kata beliau Sa'di rahimahullah taala, wal asbabu tanfa idza lam yu'aridha al-qada wal qadar. Sebab itu Pak akan bermanfaat kalau tidak bertentangan dengan qada dan qadar. Ya kan? Kalau tidak bertentangan dengan qada dan qadar. Kalau bertentangan dengan qada dan qadar, maka apa? Sebab itu tidak akan pernah bermanfaat. Fa idza jaa al-qada wal qadar talasha kullu sababin. Kalau qada dan qadar itu bertentangan dengan sebab, maka apa? Maka sebab itu enggak ada apa? Enggak ada faedahnya, Pak. Dan ini yang harus kita yakini. Oleh karenanya Ahlussunnah wal Jamaah kita itu Pak, kalau memahami qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala dan kita membicarakan sebab, kita harus tahu Pak bahwasanya segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengaturnya. Ada sebab dan musabbabnya, ada sebab dan ada yang dihasilkan dari sebab tersebut. Ini adalah sesuatu yang normal. Tentu bapak-bapak lapar, makan. Makan itu sebab kan Pak? Sebab utama untuk kenyang. Jenengan makan kemudian kenyang, wajar. Ada sebab, ada akibatnya Pak. Ya kan? Ini Ahlussunnah di dalam memahami sebab seperti ini. Orang kalau dia itu mengambil sebab ada akibatnya, ini adalah sesuatu yang wajar. Orang awamnya, orang alimnya, semua Pak, semua bisa memahaminya. Tapi terkadang gak ada sebab, ada akibat. Gak ada sebab, tapi ada akibatnya. Ya. Gak ada sebab, tapi ada akibatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan Maryam? Gak ada sebab untuk punya anak. Gak nikah, ya, gak hubungan badan. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan apa? Menjadikan anak. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Qudratullah itu apa? Qudratullah itu fawqa kulli syai'. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu. Oh, terkadang ada sebab, ada akibat, itu sesuatu yang wajar. Tapi ini apa? Gak ada sebab, tapi ada akibat. Ada yang lain. Ada sebab, tapi akibatnya justru malah menyelisihinya. Justru malah menyelisihinya. Yaitu apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar. Api itu sebab untuk apa, Pak? Sebab untuk membakar, panas. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan api tersebut apa? Kuni barda wa salama. Justru malah menjadikan dingin. Gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan sebab dibalik hasilnya dari sebab tersebut. Makanya kata beliau, fa idza jaa al-qada wal qadar talasha kullu sabab. Kalau sudah datang qada dan qadar itu, Pak, maka apa? Segala sesuatu sebab itu akan hilang, enggak ada faedahnya. Kadang kita mengambil sebab ini, mengambil sebab ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab tersebut gak bermanfaat, maka apa? Ya gak akan bermanfaat. Dan itu yang saya pernah ajarkan Pak kepada di masjid ini ketika Imam Al-Harawi rahimahullah taala beliau menjelaskan tentang hakikatut ta'dimillah. Ketika beliau menjelaskan tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, apa hakikatnya? Allah yaj'ala dunahu sababan. Jangan pernah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebab. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu sababul a'dzam. Allah itu adalah merupakan sebab yang paling besar, itu Allah. Gitu. Sebab terjadinya sesuatu, sebab gak terjadinya sesuatu, itu Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau paham bahwasanya sebab yang ada ini adalah merupakan sebab yang ya Allah begitu sekecilnya. Orang ngelak Pak, haus, kemudian dia minum, ini adalah merupakan sebab. Yang kecil yang menjadikan sebab ini siapa? Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala meskipun kita ngambil sebab ini, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak jadikan sebab ini bermanfaat. Ya enggak akan pernah menjadi bermanfaat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sababul a'dzam. Allah itu adalah merupakan sebab yang paling besar. Betapa banyak orang sakit minum obat, ya kan? Kalau secara teori obat itu sebab utama untuk sembuh. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata enggak sembuh-sembuh.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebab itu bermanfaat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala kalau menimpakan kemudaratan fala kashifa lahu illa hu, tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, fala radda li fadli, enggak ada yang bisa menolak kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini yang enggak dipahami oleh orang-orang munafik. Ini yang enggak dipahami oleh mereka, orang-orang yang enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka apa? Yang dipikir itu sebab-sebab zahir terus. Gitu. Yang dipikir itu adalah sebab-sebab yang zahir. Saya kalau nggak seperti ini ya nggak seperti ini. Saya kalau nggak seperti ini nggak seperti ini. Akhirnya apa? Yang selalu dikejar adalah sebab-sebab zahir. Makanya orang-orang kalau mereka selalu bergantung kepada sebab-sebab zahir, gampang kecewa. Kenapa? Karena hitung-hitungannya itu selalu apa? Selalu kalau kayak ini pasti kayak gini. Kalau kayak gini selalu pasti kayak gini. Padahal nggak selalu seperti itu. Nggak selalu seperti ini. Makanya kalau orang-orang luar, ketika ada sebab, kok akibatnya beda, apa bahasa mereka, Pak? Apa bahasanya orang-orang luar, Pak? Hah? Faktor X, ya kan? Itu bahasanya mereka. Ketika mereka sudah bikin penelitian, ketika mereka bikin sebuah teknologi yang begitu canggih yang akan menjadi seperti ini, kemudian ada kegagalan. Bahasa mereka apa? Faktor X. Kenapa kok mereka nggak bisa mengatakan ya Allah yang berbuat? Karena mereka nggak kenal sama Allah. Kalau kita kaum muslimin yang ngaji, kita kaum muslimin, kemudian kita sudah tahu tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masih mengatakan faktor X, ya kita berarti bodoh, nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tidak ada di dunia ini yang keluar dari qudratillah. Di dunia ini nggak ada yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan sebab sehebat apapun. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, maka apa? Talasya kullu sabab. Maka seluruh sebab itu akan sia-sia. Kemudian wa batalat kullu wasilatin, dan seluruh wasilah itu akan menjadi sebuah kesia-siaan, batil. Dhannu al insanu tunjihi, yang manusia mengira itu akan menyelamatkan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala celah mereka orang-orang munafik ini. Kamu lari, kamu anggap itu adalah sesuatu yang apa? Kamu anggap itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkanmu dari yang namanya kematian. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatl. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu enggak akan memberikan manfaat. Kenapa namanya kematian itu, Pak? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, yang namanya kematian itu, turu saja itu bisa mati, Pak. Turu, itu saja bisa meninggal, bablas, bisa bablas. Orang-orang mereka lagi santai-santai itu bisa meninggal. Maka kematian itu datang kepada kita seperti halnya rezeki datang kepada kita. Mereka yang akan mendatangi kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kata beliau Syaikh rahimahullah taala, hina farartum litaslamu minal mauti wal qatli. Ketika kalian lari dari yang namanya peperangan agar kalian selamat dari yang namanya kematian, walitana'amu fid dunya, untuk kalian menikmati yang namanya dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innakum la tumatta'una illa qalila. Ai mataan, kata beliau Sa'di, sesungguhnya engkau tidak menikmati kecuali yang sedikit dari yang namanya apa? Mataan, perhiasan tersebut. La yusawi firarakum wa tarakakum amrullah. Itu enggak sama. Kamu yang kamu nikmati dari dunia, kesenangan yang sebentar ini,
Itu gak akan sama dari larimu kemudian engkau tinggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa tafwitukum ala anfusikum, dan engkau membiarkan diri kalian, yaitu apa? Tidak mendapatkan apa? Ganjaran. Yang engkau akan mendapatkan apa? At-tamattu al-abadi fin na'im sarmadi. Ketika seseorang dia mau berjuang, ketika seseorang itu mau berperang, ya kan? Ketika seseorang itu meninggal di dalam keadaan peperangan, maka apa? Ini kau akan mendapatkan an-na'im as-sarmadi, mendapatkan nikmat yang tidak ada putusnya, yang kekal, yang kau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kesenangan yang sebentar saja. Ini qul wa billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya kehidupan kita ini bukan kehidupan yang lama, Pak. Kehidupan kita ini kehidupan yang sebentar. Inna ajalallahi la'atin. Batas waktu yang Allah berikan itu pasti akan datang. Enggak mungkin enggak. Gitu. Batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada setiap seorang hamba itu sungguh pasti akan datang. Tinggal apa? Tinggal kita siap-siap untuk apa? Untuk kita menjemput ajal tersebut dalam keadaan apa? Dalam keadaan baik. Kita ini subhanallah, dari sisa umur yang ada pada diri kita ini loh, Pak. Alhamdulillah mau jenengan introspeksi diri kita masing-masing. Jenggot wis putih-putih, ya kan? Jenggot sudah mulai ada yang putih. Uban alhamdulillah sudah mulai banyak. Kan seperti itu. Wong uban putih, jenggot putih. Ini sebenarnya sudah sebenarnya SMS ini, Pak. Ya, kenapa? Kok balik loh? Bentar lagi kamu itu kapan? Bentar lagi kamu itu mau masuk dalam keliang lahat itu. Maka apa? Jangan kita itu tertipu gitu. Jangan tertipu. Wong yang muda saja bisa meninggal, apalagi yang sudah sepuh gitu. Yang sudah mulai berubah. Makanya ini risalah, ini SMS dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini subhanallah semakin tua semakin jadi, Pak. Gitu. Semakin tambah umur justru malah kita semakin apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira." Kata Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan, katakanlah Muhammad, "Man dzalladzi ya'simukum minallah." Siapakah yang dapat melindungimu dari Allah Subhanahu wa taala? In arada bikum su'an. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan. Aw arada bikum rahmah. Siapa yang akan menghalangi kalian dari Allah Subhanahu wa taala kalau apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan rahmat. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Mereka tidak akan pernah mendapatkan dari selain Allah Subhanahu wa taala penolong, dan mereka juga tidak akan pernah mendapatkan apa? Nasir. Yaitu penolong, waliyan wa nasir, yang akan menolong, yang akan memberikan bantuan. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menguatkan bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita apa? Yang harus kita tunduk patuh kepadanya. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, "Tsumma bayyana annal asbaba kullaha la tughni 'anil 'abdi syai'an idza arada Allahu bisu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sebab-sebab semuanya itu apa? La tughni 'anil 'abd, itu enggak akan pernah bisa bermanfaat bagi seorang hamba. Kalau apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah inginkan apa? Inginkan keburukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah inginkan sesuatu, maka apa? Enggak ada yang bisa menghindar, Pak. Coba Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuatnya Allah, dengan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat? Tidak usah tidak usah jauh-jauh dengan kejadian yang terjadi di sekeliling kita, yang kita dengar, yang kita saksikan, yang kita lihat. Tidak usah jauh-jauh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya tentara air di Sumatera? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perjalankan? Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya apa? Wasakhkharal anhar, wasakhkhara lakumul anhar. Allah tundukkan anhar itu, sungai-sungai itu ditundukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mau berkehendak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan? Makanya ini bukan sesuatu yang
nggak menyeramkan, serem Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalau mau datangkan air, Allah Subhanahu wa taala datangkan sebegitu luar biasa. Ya. Sampai tinggi seperti itu. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dahulu pernah menceritakan hal yang sama. Kapan? Ketika Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dari atas, kemudian dari bawah Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari mata air. Bagaimana air begitu cepatnya naik dan bagaimana air itu menenggelamkan. Sehingga anaknya Nabi Nuh alaihi salam ketika mengatakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la asimal yawma illa man qala la asimal yawma illa man rahimah. Gak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala rahmati. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankannya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallah." Siapa yang bisa menjaga kita dari Allah Subhanahu wa taala in arada bikum su. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan keburukan. Ya. Ayam naukum. Siapa yang bisa menghalangi dari Allah Subhanahu wa taala? Au arada bikum rahmah, atau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Fa innahu huwal mu'ti, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Al-Mani, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghalangi. Ad-dar an-nafi, yang bisa memberikan mudarat dan memberikan manfaat. Alladzi la ya'ti bil khairi illa hu, yang tidak ada kebaikan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yanfa'u su' illa huwa, dan tidak ada yang bisa menolak yang namanya keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memegang kebaikan dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolak yang namanya kemudaratan. Dan ini yang Allah katakan di dalam ayatnya yang lain di dalam surat akhir surat Hud, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Begitu banyak ayat-ayat yang seperti ini yang kita baca. Supaya apa? Hati ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya hati ini senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan yatawallahum. Maka mereka tidak akan mendapati dari selain Allah Subhanahu wa taala penolong yang akan menolong mereka. Fayajribu lahumun naf'a, yang bisa memberikan manfaat kepada mereka, wala nasir, dan tidak ada yang bisa menolong mereka, ayyan suruhum fayadfa'u anhumul madar, sehingga menolak kemudaratan dari mereka. Maka kata beliau, falyamtathilu ta'atal munfarid bil umuri kulliha, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dia Allah Subhanahu wa taala apa? Al-munfarid bil umuri kulliha. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal di dalam mengatur alam semesta ini, Pak. Allah yang maha tunggal di dalam mengatur alam semesta ini. Alladzi nafadat masyiatuhu, yang kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki itu enggak mungkin pernah terjadi meskipun kita mengambil sebab yang begitu banyak. Betapa banyak kita mengambil sebab, tapi kalau Allah enggak kehendaki, maka enggak akan pernah terjadi. Kadang kita itu mengambil sebab-sebab untuk tidak terjadi, tapi apa? Justru malah terjadi. Kenapa? Karena semua tahta masyiatillah, semua itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qadar qadar, dan qadar dan qadarnya Allah itu selalu apa? Selalu terjadi, selalu berjalan. Walam yanfa ma'a tarki wilayatihi wa nusratihi waliyun wala nasirun. Maka tidak bermanfaat kalau seseorang itu meninggalkan wilayahnya Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita harus banyak-banyak minta tolong, banyak-banyak kembali kepada Allah, banyak-banyak untuk menjalankan ketaatan, dan kita harus banyak-banyak apa? Kita harus banyak-banyak yaitu bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang terus membongkar sifat-sifat orang munafik. Jadi dalam surat Al-Ahzab ini Allah banyak membongkar sifat-sifat orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik ini sifatnya itu luar biasa.
Seperti yang saya sampaikan, jeban, pengecut, gak punya pendirian, ya kan, sukanya gebosi, sukanya ngomong di belakang. Wah, itu orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik yang mereka apa? Sukanya gebosi, sukanya mengendorkan semangat kaum muslimin. Gitu. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan. Ini semua adalah sifat-sifat orang munafik. Jangan sampai apa? Kita punya sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, dan harusnya apa? Kita menjauh dari sifat-sifat tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil kesempatan yang berbarokah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita di dalam perjalanan ilmu. Karena perjalanan ilmu ini adalah merupakan perjalanan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ilmu ini adalah merupakan perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jid wajtahidu, bersungguh-sungguhlah kita di dalam meraih ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.